Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat-sahabat semua bagaimana cara untuk mengetahui keberhasilan yang sudah dijalankan atau keberhasilan usaha kita yang sedang dijalankan? Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat semua untuk mengetahui keberhasilan usaha yang sedang dijalankan adalah melalui evaluasi usaha. Dengan melakukan evaluasi usaha, pelaku bisnis dapat menilai apakah perencanaan yang telah disusun di awal dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Evaluasi usaha juga dapat digunakan sebagai salah satu saran agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lebih baik ke depannya. Setelah melakukan evaluasi usaha, bagaimanakah melakukan tindak evaluasi usaha yang baik? Nah, untuk memahaminya, pelajarilah dan simaklah video saya berikut ini. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan pengembangan usaha? Ya, pengembangan usaha itu adalah tugas dan proses persiapan untuk menganalisis peluang-peluang dan juga pertumbuhan potensial, dukungan, dan juga pemantauan dalam pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi loh. Dan juga implementasi dari peluang pertumbuhan usaha itu tidak termasuk. Nah, usaha untuk yang berskala besar dan mapan, terutama di bidang teknologi industri, terus istilah pengembangan usaha, ini mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain atau perusahaan pihak ketiga. Ya, jadi mesti diingat ya bahwa itu tidak termasuk. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian seperti keahlian teknologi atau kekayaan intelektual. Untuk apa? Untuk memperluas kapasitas mereka. Dan juga untuk mengidentifikasi, meneliti, atau juga menganalisis dan membawa ke pasar bisnis yang baru. Dan juga bisa terciptanya produk baru. Nah, setelah itu, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas, yang juga disebut dengan ekuitas pembiayaan. Dan juga ada akuisisi, teknologi, produk, dan lain-lain. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa unsur-unsur dalam pengembangan usaha itu ada dua. Yang pertama adalah unsur yang berasal dari pihak internal atau pihak dalam. Nah, unsur pengembangan usaha dari pihak internal ini terdiri dari 3 hal, yaitu adanya niat dari si pengusaha atau si wirausahawan tersebut untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dan yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang. Seperti apa contohnya? Seberapa banyak barang yang harus diproduksi? Lalu cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produknya? Dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah membuat anggaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk tersebut. Itu adalah unsur-unsur dari pihak internal. Dan yang kedua adalah unsur dari pihak eksternal atau pihak luar. Ada 3 unsur atau 3 hal dari pihak eksternal nih. Yang pertama adalah mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Kita harus tahu update zaman sekarang seperti apa agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Dan yang kedua adalah mendapatkan dana, tapi tidak hanya mengandalkan dari dalam saja. Ya, kita bisa mendapatkan dana itu dari misalnya meminjam dari pihak luar.
supaya kita bisa terbantu cost-nya, biayanya untuk bisa kita jadikan tambahan modal, tapi dengan perhitungan yang matang agar kita bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Dan yang ketiga adalah dari pihak eksternal masih, yaitu mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik, kondusif untuk apa? Untuk usaha kita. Jadi kita harus bisa pantau, kita harus bisa melihat, survei, menganalisis kondisi lingkungan sekitar kita. Ketika itu baik, maka itu pun baik untuk usaha kita. Dan berikutnya, itu tadi adalah unsur-unsur dalam pengembangan usaha dari pihak internal maupun eksternal. Ya, dan yang berikutnya adalah teman-teman juga harus memperhatikan aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha. Pengembangan usaha terdiri dari aspek strategi, manajemen pemasaran, dan penjualan. Ya, adapun aspek-aspek tersebut seperti kita bahas yang aspek strategi dulu. Ya, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha adalah satu, aspek strategi. Aspek strategi ini contohnya meneliti jenis usaha yang baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan atau yang ada dan atau diharapkan oleh konsumen, menciptakan pasar baru atau menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Jadi aspek strategi ini bisa membuat kita menciptakan produk baru, pasar baru, sehingga kita bisa meraup untung profit lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Dengan adanya aspek strategi yang contohnya meneliti jenis usaha yang baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan atau yang biasa disebut dengan yang ada atau yang diharapkan oleh konsumen, maka kita juga mampu belajar untuk mendengarkan apa yang diinginkan konsumen. Ketika kita membuat produk baru tersebut sesuai keinginan konsumen, maka konsumen pun juga akan pasti membeli produk kita dengan sendirinya. Itu adalah aspek strategi. Dan yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha, yaitu aspek manajemen pemasaran. Aspek manajemen pemasaran ini contohnya, misalkan ya, menembus dan menguasai pangsa pasar. Nah, mengolah situasi atau peluang pasar yang ada itu perlu ketelitian, bukan? Nah, ini harus teliti, memasarkan produk dengan jaringan yang luas, ya. Seperti impor produk ke luar negeri, itu kan luas, ya. Jadi kita harus bisa memiliki jaringan yang luas, ya, agar produk kita bisa sampai ke luar negeri. Atau bisa juga membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita, seperti memasang iklan, memasang brosur, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjaring konsumen-konsumen yang ada di luar sana agar lebih luas dan bisa membeli produk kita. Ya, itu dari segi aspek manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha, yaitu aspek penjualan. Apa contohnya? Contohnya memberikan saran, ya, saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dalam proses tindak penjualan. Banyak volume yang akan dijual, tingkat keamanan dalam proses penjualan barang atau menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik, sehingga kita bisa terkontrol ketika kita mendapatkan sebuah peraturan kebijakan dalam penjualan kita. Dan penjualan kita tidak akan over atau tidak akan loss, ya. Justru yang ada malah terkontrol di wadah tempatnya. Oke, itu adalah 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha. Ya, yang pertama aspek strategi, aspek manajemen pemasaran, dan aspek penjualan. Dan yang berikutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha. Kalau tadi kan aspek yang perlu diperhatikan, sekarang hal apa saja nih yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha? Nah, apabila produk yang dijual kepada konsumen telah mampu menguasai pasar dan bisnis, serta meningkatkan beberapa perkembangan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis adalah
melakukan ekspansi atau memperbesar atau memperluas jaringan usaha. Di samping untuk memperluas jaringan usaha, ekspansi bisnis juga diperlukan untuk efisiensi dalam menambah keuntungan usaha. Namun, ekspansi juga bisa mengantarkan para pelaku bisnis pada kerugian-kerugian yang sebelumnya tidak terduga oleh perusahaan. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan ekspansi bisnis. Agar apa? Agar wirausaha atau pelaku usaha tidak mengalami berbagai kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan ekspansi bisnis? Yang pertama, membuat perencanaan. Membuat perencanaan ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan loh dari kegiatan bisnis. Karena apa? Perencanaan itu dibutuhkan dalam banyak hal, termasuk ketika ingin melakukan ekspansi bisnis. Namun, pada kenyataannya, banyak para pelaku bisnis tidak melakukan perencanaan tersebut. Bisnis tanpa perencanaan yang baik adalah bisnis yang tidak siap berkembang. Begitupun terhadap ekspansi. Hanya dengan berspekulasi saja, banyak para pelaku bisnis berani mengambil keputusan untuk berekspansi, di mana hal tersebut merupakan kesalahan yang besar. Jadi teman-teman, sebelum memulai bisnis, sebelum melakukan bisnis, buatlah perencanaan yang matang. Jangan hanya sekedar berspekulasi baru ngambil keputusan. Itu bisa menjadi resiko negatif bagi perusahaan teman-teman. Dan yang kedua adalah jangan berlebihan. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi, maka usaha tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk memasuki level yang lebih tinggi. Namun perlu diingat juga nih, sebaiknya jangan berlebihan dalam membuat perencanaan. Kenapa? Karena kita harus merencanakan yang matang terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi. Hal tersebut memungkinkan tujuan pengembangan usaha yang semakin mudah dilakukan dan bahkan kita bisa melakukannya dengan mudah. Perencanaan ekspansi ini biasanya dibuat dengan pengembangan usaha atau dengan proyeksi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak hanya hal itu ya, teman-teman juga mendapatkan proses ekspansi itu bisa menjadi lebih lancar. Usahakan untuk menyiapkan segala macam resiko yang kemungkinan terjadi. Ini maksudnya adalah teman-teman harus mempersiapkan segala macamnya, baik macam-macam resiko apapun yang akan kemungkinan terjadi datang, teman-teman sudah siap, dan itu bisa mencegah ketergangguan usaha teman-teman atau mencegah berantakannya rencana yang sudah dibuat di awal. Dan yang ketiga, mendengar saran dari ahlinya atau orang yang sudah pengalaman sukses. Walaupun ekspansi usaha sudah berjalan dengan benar ya, misalkan teman-teman sudah benar dan dianggap sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara sistematis sebelumnya, namun mendengarkan saran dari para ahli itu tetap merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan selanjutnya. Yang berikutnya, keempat adalah merancang jadwal manajemen dalam proyek ekspansi. Nah, merancang jadwal manajemen dalam proyek ekspansi harus memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan nih teman-teman ketika akan merancang jadwal manajemen untuk kegiatan ekspansi. Yang pertama, identifikasi produk. Dalam merancang jadwal manajemen proyek ekspansi ya, teman-teman harus memperhatikan identifikasi produknya. Dan yang kedua, mencantumkan tanggal atau membuat timeline. Ketiga, menjabarkan tanggung jawab. Keempat, merancang jadwal tinjauan reguler. Yang kelima, rincian prosedur pengaturan proyek. Keenam, rancangan finansial dan timing yang tidak terduga. Jadi yang pertama, identifikasi produk.
Kedua, mencantumkan tanggal dan membuat timeline. Ketiga, menjabarkan tanggung jawab. Keempat, merancang jadwal tujuan reguler. Kelima, rincian prosedur pengaturan proyeknya bagaimana. Dan keenam, terakhir, rancangan finansial dan timing yang tidak terduga. Oke, yang berikutnya nomor 5 adalah informasikan pada konsumen. Dalam melakukan ekspansi, tentu akan menyita waktu serta perhatian yang dapat mempengaruhi operasional usaha. Sehingga apa? Sehingga diperlukan paparan rencana ekspansi dan juga beberapa lama waktu perencanaannya, serta bila kemungkinan ya atau bila memungkinkan, sampaikan juga beberapa gangguan yang mungkin saja terjadi dan akan mempengaruhi pelayanan konsumen ketika proses ekspansi tersebut sedang berlangsung. Karena itu, konsumen juga perlu mengetahui nih, apa saja yang sedang dilakukan oleh kamu sebagai wirausaha ketika melakukan ekspansi. Tidak hanya hal itu, wirausahawan perlu memberitahu kepada konsumen manfaat yang dapat diperoleh dengan keputusan ekspansi tersebut. Selain itu, jelaskan pula bagaimana ekspansi tersebut dapat mempengaruhi para konsumen dengan cara meyakinkan selalu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan, meskipun terlambat, meskipun ada gangguan, error teknis, itu semata-mata demi kepuasan para konsumen. Karena konsumen butuh alasan, ya. Oke, butuh kepastian. Terakhir, yang keenam, umumkan ekspansi yang sudah dilakukan. Ketika kegiatan dan proses ekspansi telah berhasil dicapai, dapat langsung diumumkan kepada konsumen dan media massa, beritahu prestasi bisnis serta peningkatan yang telah diraih, dan informasikan juga beberapa keunggulan ekspansi serta bagaimana efeknya bagi para konsumen. Ya, itu saja penjelasan saya mengenai evaluasi usaha, khususnya dari sisi materi menilai perkembangan usaha. Penjelasan saya ini sebenarnya belum terlalu lengkap, komplit 100%, tapi di video part 1 ini mudah-mudahan bisa menjadi open mind, ya, membuka pikiran sahabat-sahabat semua, sehingga bisa mempelajari dan mengambil hikmah yang positif, ilmu baru dari penjelasan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.